prediksinya. Nah, kemudian ada tren eksponensial, ya. Jadi mungkin pada saat di SMA Anda diminta untuk menghitung proyeksi penduduk, kan gitu ya. Jadi misalkan penduduk di tahun 1990 itu misalkan dinyatakan dengan P0, dengan tingkat pertumbuhan penduduk misalkan 3%. Nah, berapa jumlah penduduk atau proyeksi penduduk di tahun 2020 misalkan, kan gitu. Berarti T-nya di sini adalah 30. Nah, contoh yang lain, jadi yang sudah Anda pelajari itu adalah di ekonomi teknik. Jadi misalkan tingkat bunganya itu adalah sebesar beta 1, uang saat ini atau P0-nya, present value-nya, itu adalah beta 0. Nah, maka misalkan 25 tahun yang akan datang, itu nilainya dinyatakan dengan YT. Nah, itu kalau kita ketahui nilai daripada B0 dan beta 0 dan beta 1. Nah, tetapi yang akan kita diskusikan di sini itu adalah kita punya data, kemudian kita ingin menentukan berapa nilai beta 0 dan beta 1 sehingga kita bisa dapatkan model persamaan seperti ini. Jadi entah itu yang linear atau yang eksponensial. Jadi kita menentukan parameter beta 0 dan beta 1. Nah, sehingga prosesnya ya kita lakukan transformasi. Jadi kita transformasi len, ya. Jadi len daripada YT sama dengan len beta 0 ditambah beta 1T. Nah, ini len YT dan len beta 0 saya nyatakan dengan YT bintang dan beta 0 bintang. Nah, bentuk ini kan juga seperti ini, model daripada tren linier. Nah, dari data misalkan sebanyak N gitu, nah kita bisa tentukan berapa nilai beta 0 dan beta 1. Atau beta 0 bintang dan beta 1. Itu untuk yang regresi tren. Nah, kemudian yang moving average, di sini kita mengenal apa yang disebut dengan moving average tunggal. Jadi untuk moving average tunggal itu berarti misalkan rata-rata bergerak 3 kan gitu. Kalau rata-rata bergerak 3 berarti 3 observasi di rata-rata untuk menentukan prediksi di periode berikutnya. Jadi berarti kalau periode 3 berarti kan Y1, Y2, Y3 di rata-rata. Nah, berarti Y1, Y2 di rata-rata itu merupakan nilai daripada MT atau M3. Nah, nilai daripada M3 itu merupakan ramalan untuk observasi keempat. Nah, dengan pula misalkan Y2, Y3, Y4, nah itu berarti nilai daripada M4 rata-ratanya ya, Y2, Y3, Y4 di rata-rata itu merupakan nilai MT atau M4. Nah, itu merupakan nilai ramalan daripada data yang kelima. Jadi tadi T-nya kan 4, di sini T plus 1. Dan seterusnya. Itu yang disebut dengan moving average tunggal atau rata-rata bergerak tunggal. Nah, kalau moving average ganda, karena biasanya untuk pendekatan tren linier. Jadi tadi kita melakukan moving average tunggal dulu, kita carinya. Dari data pertama sampai data terakhir kita cari nilai daripada moving average tunggalnya. Nah, berarti kita punya data baru. Data baru itu adalah data moving average. Nah, data baru yang berupa nilai moving average tadi dilakukan moving average lagi. Nah, setelah kita dapatkan moving average yang pertama, moving average tahapan yang kedua, nah kemudian kita mencari nilai AT. Ini 2MT dikurangi N. Nah, kemudian juga kita mencari BT. 2/N-1 dikalikan MT yang dikurangi MT aksen. Nah, dari dua nilai ini, AT dan BT, kita baru mencari nilai daripada ramalan. Jadi,
YT plus topi, YT plus P, topi maksudnya, itu adalah AT ditambah BT yang dikalikan P. Jadi pada saat misalkan ramalan ketiga misalkan T-nya itu 10. Ya. Artinya apa? Di sini berarti kita punya data sampai dengan data ke-10. Nah, kemudian kita mau meramal data ke-13, berarti YT plus 3. Berarti AT A10 ditambah B10, B10-nya dikalikan 3. Oke. Ini yang terkait moving average tunggal dan ganda. Nah, kemudian ada lagi yaitu moving average eksponensial. Ya. Moving average eksponensial ini, ya, rumusnya adalah ini. MAE, moving average eksponensial pada T plus 1, itu sama dengan delta dikalikan XT plus 1 yang dikurangi MAET, moving average eksponensial pada periode T, ditambah dengan MAET. Ini harusnya ada tambahan kurung ya. Kurungnya kurang. Atau mungkin kalau ini dibuang ya nggak apa-apa. Nah, artinya apa kalau dari rumus ini? Jadi MAE T plus 1 itu adalah MAE periode T ditambah selisih antara XT plus 1 dengan MAET dikalikan dengan suatu bobot. Nah, bobotnya adalah ini. 2 dibagi D plus 1, D adalah periode pada MA. Nah, ini tipe ini. MAE1. Ya, MAE1 itu adalah MA dari D, periode D, untuk observasi yang pertama. Nah, kemudian nanti untuk ini, XN plus 1, XN plus 2, nah itu nanti kita ngambilnya dari ini. MAD periode ke N. Jadi MAD pada periode ke N. Karena apa? Karena data XT plus 1, XT plus 2 itu tidak ada. Kita hanya punya data sampai XN. Jadi XN plus 1 enggak ada, XN plus 2 enggak ada. Sehingga diganti atau dibuat nilainya sama dengan MADN ini. Nah, ini untuk menggantikan ini. Sehingga kita bisa mendapatkan nilai daripada ramalan. Oke, itu yang apa? Terkait dengan bagaimana kita membuat suatu model ramalan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah bagaimana kita menentukan model. Ya. Tadi kan dari data yang kita miliki, kita bisa bentuk dalam bentuk tren linear, kemudian tren eksponensial, kemudian ada juga ya tren yang kuadratik, kemudian yang kurva S atau sigmoid. Kemudian juga kita bisa moving average tunggal, ganda maupun eksponensial. Jadi dari satu data kita bisa bentuk sebanyak K model ramalan. Jadi datanya hanya satu, tapi kita bisa bentuk beberapa model. Ya. Misalkan tren linear, eksponensial, MA tunggal, MA ganda, dan seterusnya. Nah, sekarang dari modelnya banyak K ini, kita tentunya akan pilih model mana yang terbaik. Di mana model terbaik itu adalah akurasinya paling tinggi. Ya. Dikatakan akurasinya tinggi, itu apabila kalau nilai ramalan itu dekat dengan nilai aktual. Nah, kalau nilai ramalan dekat dengan nilai aktual, berarti errornya apa? Errornya itu sedikit atau kecil. Nah, berarti di sini ukuran daripada akurasi model, nilai error ini, itu harus kecil semua. Nah, kriteria kebaikan yang pertama yang dilihatkan dengan error itu adalah MAD, mean absolute deviation atau deviasi. Jadi dari namanya aja kita sudah tahu lah apa modelnya itu kayak apa. Mean rata-rata, absolut ya jelas di angka mutlak. Kemudian deviasi atau error berarti apa? Aktual dikurangi ramalan, gitu aja. Nah, kemudian MPE, mean percentage error, dari persentase daripada error. Errornya kita tahu, ya nilai aktual dikurangi nilai ramalan. Ini nilai errornya.
Nah, kemudian berapa persen errornya ini kan berarti harus dibagi dengan data asli. Ini berarti percentage error. Nah, kemudian min, ya berarti rata-ratanya. Kemudian MAPE, min absolute percentage error. Percentage error kita sudah tahu bagaimana mendapatkannya. Kemudian diabsolutkan, baru dicari rata-ratanya. Nah, kemudian yang terakhir, itu adalah RMSE atau MSD, MSE atau MSD. Tapi di sini saya tambahkan root ya, akarnya. Nah, kenapa kalau saya lebih suka menggunakan RMSE bukan MSE? Karena langsung aplikasi. Ya. Jadi misalkan gini, kalau saya mengumpulkan data tingkat berat badan mahasiswa, ya. Berat badan mahasiswa, nah ternyata rata-ratanya itu 63,3. Terus ukuran sebaran datanya, misalkan saya menggunakan varian. Misalkan dengan varian 178. Tapi kalau tadi berat badannya itu misalkan 64,3 yang kilogram ya. Tapi untuk penyebarannya kan jadi apa? Kilogram kuadrat. Nah, kan itu yang enggak sulit untuk kita bisa bayangkan. Tapi begitu kita menggunakan RMSE berarti di akar kan. Jadi misalkan tadi nilai variannya itu 65, nah berarti di akar untuk mendapatkan simpangan bakunya. Jadi misalkan ketemu 8,1 kan gitu. Nah berarti simpangannya itu adalah 8,1, itu plus minusnya dari rata-rata. Jadi kenapa kita menggunakan saya menggunakan nilai daripada RMSE. Nah, setelah nilai kriteria ini kita isi semua berdasarkan data dan nilai estimasi. Nah, maka tahapan berikutnya adalah kita menentukan. Jadi setiap kriteria, baik itu misalkan nih MAD dulu, kriteria MAD, cari model dengan nilai yang minimum. Jadi nilai MAD-nya ini minimumnya yang mana? Pada model 1, 2, 3, atau yang lain. Nah, kemudian juga dari nilai ini, MAD ini, kita beri rank, urutan, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, kemudian yang berikutnya ini adalah mencari model dengan nilai minimum terbanyak. Jadi di MAD ini kita dicari minimumnya, kemudian juga kita rank. MPE juga demikian, kita cari yang minimum, kemudian kita urutkan dari kecil ke besar, MAPE dan RMSE. Nah, kemudian dari setiap model ini kita hitung banyaknya yang minimum berapa. Nah, ini bisa 0, bisa 1, bisa 2, dan seterusnya. Jadi nanti kita cari nilai minimum yang terbanyak itu pada model berapa. Nah, jadi misalkan minimum terbanyak itu pada model ke K, nah berarti model K ini adalah model yang terbaik. Nah, kemudian jika ada dua model dengan banyaknya kriteria minimum sama, misalkan antara model 2 dan model K itu adalah mempunyai nilai banyaknya karakteristik yang minimum atau kriteria yang minimum itu sama, misalkan 2 semua. 2. Nah, berarti di sini pendekatannya adalah dengan nilai terkecil ya. Jika ada beberapa model dengan nilai minimum terbanyak, yang terbanyak itu adalah sama, maka digunakan jumlah rank. Jadi jumlah ranknya itu tadi ya, cari yang minimum. Jadi kalau ada 2 yang sama, ya, sama-sama 2 gitu, nah berarti untuk menentukan model mana yang digunakan didasarkan pada jumlah rank.
Nah, sebagai ilustrasi di sini, saya punya 10 data dengan menggunakan tren linear dan MA3, carilah model ramalan dan akurasi model serta hitunglah ramalan untuk 5 periode ke depan. Oke, dari data ini kita cari ya model tren linearnya. Nah, di sini saya akan menggunakan Minitab ya. Ya, jadi kita sudah punya ini Minitab dengan data tadi sebanyak 10. Nah, kalau pendekatan regresi kan berarti gini, ada respon, ada prediktor, di mana prediktornya itu adalah T. Saya buat T besar aja. Nah, berarti di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, jadi ada kolom T, ada kolom data, start, kemudian regresi. Kita masukkan ya ini. Nah, ini. Nah, kemudian misalkan optionnya ini. Saya tambahkan apa ya? Residual ya. Start. Nah, dari sini kita bisa lihat ya modelnya seperti apa, model regresinya untuk tren linear. Oke, jadi di sini kita punya model data sama dengan 7,81 dikurangi 0,564 T. Nah, kemudian kita bisa cek di sini apa modelnya layak digunakan ya. Ini dari apa tabel ANOVA, kemudian R square-nya 68,5, juga nilai sini apa parameternya juga signifikan. Nah, jadi ini pendekatan dengan menggunakan regresi. Nah, saya akan gunakan yang lain ya. Jadi langsung menggunakan tren linear. Jadi di sini pada menu apa time series itu ada tren analisis. Nah,